Halo, Assalamualaikum. Pada pagi ini, sebelum saya ngantar telur, saya akan berbagi sedikit informasi kepada kalian mengenai carut-marut di dunia peternakan puyuh ya. Pada kondisi saat ini, selain harga telur turun, karena ini adalah momen menunggu pelantikan presiden, kemudian stok telur itu menumpuk, jadi serapan di lapangan itu berkurang. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kok lesu sekali, kenapa? Itu sudah pernah saya bahas. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas itu lagi. Saya akan membahas mengenai harga DOQ yang sangat tinggi. Padahal harga telur turun. Kalau harga telur mahal, biasanya DOQ ikut mahal, itu sangat wajar ya. Tapi pada kondisi saat ini harga telur itu turun, tetapi harga DOQ sangat tinggi. Kenapa coba? Di tempat saya ya, di sekitar Batang Pekalongan, Jawa Tengah, itu sekitar 1-2 minggu yang lalu harga sudah menyentuh di angka 3.200 per ekor DOQ ya teman-teman ya. Jadi DOQ itu 0 hari, baru menetas lah. Itu harganya sudah 3.200. Mungkin di tempat kalian harganya berapa saya juga nggak tahu ya. Mungkin bisa komen di bawah. Untuk teman-teman tahu, harga tinggi pada DOQ saat ini itu adalah imbas dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi di peternakan kita. Mungkin bagi teman-teman yang baru peternak mungkin tidak tahu ya kenapa harganya sangat tinggi. Biasanya kan harga tinggi itu kan karena suplainya terbatas, permintaannya meningkat. Biasanya kan secara umum seperti itu. Tetapi ini adalah serangkaian peristiwa-peristiwa masa lalu sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau kalian sudah mengikuti peternakan burung puyuh, kalian pasti tahu 5 tahun lalu itu ada peristiwa apa sehingga hari ini harga DOQ sangat tinggi. Bagi peternak pemula, coba dengarkan ya. Karena hal ini bisa menjadi pelajaran kita, sehingga apa yang akan kita perbuat pada hari ini akan menentukan masa depan di dunia peternakan ya. Contohnya, peternakan burung puyuh dengan usia produktif, puyuhnya sudah usia produktif tetapi tidak bisa mencapai puncak produksi. Itu kan efek dari pemeliharaan DOQ yang kurang bagus. Begitu pula dengan DOQ ya. Harga DOQ saat ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang sudah kita alami. Kenapa kok bisa mahal? Jadi ceritanya seperti ini. Saya itu sudah peternak selama kurang lebih 10 tahun. Pada 10 tahun yang lalu itu perusahaan paksi penyedia DOQ dengan kualitas pabrikan itu menjual DOQ ke peternak itu tidak seperti sekarang. Jadi pada saat 10 tahun yang lalu peternak-peternak tertentu yang disasar oleh sales paksi itu yang kenal dengan sales paksi yang bisa membeli DOQ dari paksi. Otomatis banyak peternak-peternak yang tidak tahu sales paksi itu membeli DOQ paksinya lewat kita yang tahu, termasuk saya. Jadi DOQ pada waktu itu adalah DOQ yang sangat spesial, DOQ paksi itu, karena tidak semua orang bisa beli. Otomatis peternak-peternak yang sudah kenal dengan sales itu bisa menjual ke sesama peternak dengan mengambil keuntungan sekitar Rp100 per ekor. Teman saya ada yang mau beli DOQ lewat saya kasih harga lebih Rp100 per ekor. Jadi hal-hal seperti itu bisa dikondisikan ya. Antara peternak yang sudah kenal dengan sales paksi itu bisa dikondisikan. Mas nanti kirim ke rumahnya ini. Nah itu seperti itu. Itu sekitar 10 tahun lalu itu sudah seperti itu teman-teman. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 2020-2021 itu paksi itu sudah, khususnya di daerah saya di Jawa Tengah itu sudah punya sales baru. Kemudian punya kebijakan yang baru juga. Jadi pada tahun 2020, sekitar 2020 sampai 2021 itu setahu saya, bisa dikoreksi nanti ya, paksi di Jawa Tengah itu punya sales baru dan dia memulai gerilya di semua peternak, baik itu yang melihara 200 ekor, melihara 500 ekor, 1000 sampai seterusnya, itu disasar semua sama sales paksi. Jadi mulai saat itulah peternak yang biasa menjual DOQ sekarang sudah tidak bisa ya. Jadi dulu saya bisa menjual DOQ ke teman saya, sekarang teman saya udah dihajar langsung sama sales paksi dengan harga sama. Walaupun pesennya cuma 1 box 200 ekor ya.
Dan itu pula yang menjadikan beberapa peternak yang sudah nyaman dengan bisnis jual beli DOG Peksi itu menjadi kecewa dengan Peksi. Tapi memang itu adalah ketentuan perusahaan yang sudah tidak bisa kita bantah lagi, teman-teman. Emang tuntutannya seperti itu. Sales itu kan punya tuntutan penjualannya. Penjualan sekian, bulan depan harus naik sekian. Setelah target terpenuhi dalam satu waktu, 1 tahun misalnya, target sekian miliar, tahun depan itu harus dituntut untuk naik lagi. Nah, dengan kebijakan seperti itu, mungkin kita nggak tahu apa yang dialami sales. Sales itu butuh penjualan. Nah, itu akhirnya sales melakukan terobosan seperti itu, teman-teman. Disasar semua. Tapi apakah hal seperti itu menjadi suatu masalah? Sebenarnya tidak, teman-teman ya. Jadi peternak-peternak itu sekarang bisa lebih efisien. Bisa lebih efisien karena bisa beli DOG dengan harga pabriknya langsung ya. Itu adalah masalah bagi reseller seperti saya. Terus permasalahannya apa, Bang? Permasalahannya gini, teman-teman. Ketika itu Peksi menyebar jaring ke seluruh wilayah di Jawa, itu kan Peksi menyebar dengan harga yang relatif murah ya. Waktu itu harganya paling mahal adalah 2.000 per ekor. Jadi dengan harga 2.000 per ekor, harga ditawarkan PT Peksi ke peternak itu kan harga yang sangat murah. Kenapa kok bisa murah? Jika kita adalah peternak mandiri yang sudah mempunyai kemandirian bibit, itu kita membuat bibit DOG sendiri, itu harga yang nanti akan kita dapatkan tiap ekor itu adalah sekitar 1.500 sampai 2.000. Nah, dengan rentan harga 1.500 sampai 2.000 itu dengan kualitas kalau kita bikin sendiri itu tidak sebagus perusahaan, teman-teman ya. Asal kita tahu saja kalau kita membuat itu kualitasnya tidak sebagus PT Peksi. Jadi kalau Peksi menjual dengan harga Rp2.000 per ekor itu adalah harga yang sangat murah. Kemudian masalahnya timbul, teman-teman. Masalahnya timbul seperti ini. Kita seolah-olah itu diberikan solusi sama perusahaan, sama Peksi. Kamu nggak usah membuat bibit, saya saja yang sediakan bibit dengan kualitas bagus dengan harga murah. Otomatis peternak yang sudah menetaskan sendiri, dia berhenti dari kegiatan menetaskan telur puyuh sendiri. Setelah berhenti, akhirnya peternak-peternak yang jumlahnya sangat banyak itu yang mempunyai kemandirian bibit, dia bergantung dengan PT Peksi. Setelah bergantung, itu dalam jangka waktu kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi ya, 2-3 tahun kemudian itu PT Peksi mulai jual mahal ya. Karena semua sudah tergantung dengan Peksi, kebutuhannya meningkat, suplai barangnya terbatas, akhirnya harganya naik. Nah, itu kan permasalahan yang tidak disadari oleh peternak karena kita itu sudah dinyamankan oleh sebuah instansi yang menjual barangnya kepada kita ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa Bang kok tidak bikin bibit lagi sendiri ya? Jadi seperti ini, teman-teman ya. Ketika kita sudah berhenti membuat bibit sendiri, otomatis kan kita sudah kehilangan aset ya. Kadang ada yang mesin tetasnya itu sudah dihancurkan, sudah dijual. Kemudian bibit yang kita gunakan itu sudah hilang otomatis kan, karena kita tidak membuat pembaharuan terus gitu kan. Karena gini, teman-teman, proses yang dilakukan dalam penetasan telur puyuh itu adalah rangkaian proses yang sangat panjang. Jadi awalnya gini, kita beli bibit Peksi untuk telur konsumsi, kemudian bibit Peksi itu kan betina. Betina itu akan kita kawinkan dengan jantan coklat. Jantan coklatnya itu kita tidak ambil dari Peksi juga, kita ambil dari peternak lain. Sedangkan peternak lain yang sudah membuat bibit itu, jantan coklatnya juga sudah hilang ya. Kita cari kemana jantan coklatnya. Setelah dikawinkan jantan coklat dengan betina coklat Peksi, itu akan dihasilkan keturunan jantan coklat, jantan hitam. Kemudian betina coklat, betina hitam. Ada 4 keturunan. 4 keturunan yang kita dapatkan itu bisa saja kalau nanti bapaknya yang jantan itu membawa genetik
albino, akan ada lagi satu albino atau putih betina dan putih jantan. Jadi ada 6 kalau ini membawa sifat albino ya. Tapi kalau enggak itu akan ada 4. Jantan coklat, jantan hitam, betina coklat, betina hitam. Dari keempat ini kan masih campur ini. Nanti akan kita ambil lagi betina hitam. Betina hitam yang kita dapatkan akan dikawinkan lagi dengan jantan coklat. Ya. Jadi nanti setelah betina hitam itu dikawinkan dengan jantan coklat, akan lahirlah, kalau jantan itu pasti hitam, kalau betina itu pasti coklat. Itu adalah bibit puyuh yang terseleksi secara kelamin ya. Untuk mendapatkan betina puyuh yang merata dengan warna coklat itu adalah membutuhkan proses rangkaian yang sangat panjang. Setelah peternak yang tadinya membuat bibit sendiri itu sudah pensiun, otomatis bibitnya itu sudah hilang, keturunannya itu sudah hilang. Kita akan memulai lagi dari awal. Itu adalah proses yang sangat rumit ya, sangat rumit dan membutuhkan ketelatenan, membutuhkan alat-alat yang sudah kita buang itu kita akan beli lagi. Nah, itu permasalahannya. Jadi di sini kita tahu ya bahwa harga DOG pada saat ini itu adalah efek dari masa lalu. Peternak sudah dininabobokkan oleh Peksi, sudah dibuat murah bibitnya, dijual murah ke peternak, sehingga peternak yang tadinya membuat bibit sendiri, dia sudah nyaman beli dengan Peksi. Sekarang konsekuensinya Peksi jualnya harga mahal karena kebutuhan mereka mungkin meningkat, stoknya terbatas. Yang mau mahal ya silahkan ambil. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita nggak butuh. Itu kan orang Peksi kan seperti itu istilahnya ya teman-teman ya. Kebutuhannya meningkat, suplainya menurun, itu dikarenakan karena pembibit-pembibit lokal sekarang sudah jarang. Dan pembibit-pembibit lokal yang sekarang masih bertahan itu sekarang dia panen uang teman-teman, karena harganya tetap ikut naik. Misalnya Peksi itu menjual 3.200, peternak itu bisa menjual dengan harga 3.000, itu sudah mahal sekali. Kemudian kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Baik itu Peksi, baik itu kalian sebagai peternak atau sebagai pembibit, itu adalah sama-sama melakukan lini usaha di bidang bisnis ya, bisnis peternakan. Yang namanya orang bisnis itu, orang dagang itu punya strategi dalam mencari pasar, dalam membunuh karir lawannya itu ada teman-teman. Kita tidak bisa menafikan bisnis itu adalah kegiatan yang sangat baik ya. Di dalam kegiatan bisnis itu ada kegiatan yang sangat jahat ya, itu membunuh kompetitor. Artinya bukan membunuh secara fisik ya, tapi kita membunuh lapangan pekerjaan mereka. Itu ada seperti itu. Salah satunya dengan cara perang harga. Jadi kemarin peristiwa yang kemarin terjadi itu menurut saya itu Peksi melakukan perang harga di lapangan dengan pembibit-pembibit lokal ya. Jadi melakukan perang harga dengan harga 2.000 itu Peksi kan sudah mungkin bisa saja untung karena dia alat-alatnya sudah modern ya. Setelah harganya dijatuhkan 2.000, bahkan kadang harganya itu 1.700 ya. Asal teman-teman tahu itu harga 1.700 itu kalau Peksi mengalami keboboran. Harga 1.700 paling mahal 2.000, Peksi melakukannya itu selama ya sekitar 2 tahun 3 tahun. Setelah 2 tahun 3 tahun dirasa kondisi di lapangan itu permintaannya sudah naik, akhirnya harga dinaikkan pelan-pelan. Harga dinaikkan pelan-pelan sampai di titik ini di tempat saya 3.200. Nah, pada kondisi saat ini peternak baru merasakan, oh kemarin itu saya salah ya. Artinya apa? Artinya kesimpulan yang bisa kita dapat ketika kita mendapatkan sesuatu itu jangan ditafsirkan mentah-mentah ya. Apa efek ke depannya? Jadi apa yang akan kita lakukan pada saat ini nanti akan berimbas pada masa depan. Mungkin dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya teman-teman ya. Semoga kita akan bijak dalam melakukan sebuah kegiatan yang berimbas pada masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.